Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Syahrini SPD, Unit Kerja di SD Negeri 163083, Kota Tebing Tinggi, nomor absen 32, Angkatan 42, Kelompok 4. Ini adalah tugas agenda 2 latsar saya dengan judul kolaboratif. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Widya Iswara, Ibu Yamnur Mahlia, SST MKes yang telah membimbing saya. Adapun Latsar CPNS 2022 ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Sumatera Utara. Core Values ASN. Core Values ASN berperan sebagai panduan berpikir, bertutur, dan berperilaku. Adapun Core Values ASN diimplementasikan dalam kata berakhlak yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Definisi berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan. PNS berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Yang kedua, akuntabel. PNS bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Yang ketiga, kompeten. PNS terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang keempat, harmonis. PNS saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang kelima, loyal. PNS berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang keenam, adaptif. PNS terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Yang ketujuh, kolaboratif, yaitu PNS membangun kerjasama yang sinergis. Kolaboratif, kalimat afirmasinya yaitu kami membangun kerjasama yang sinergis. Pengertian kolaboratif. Kolaborasi adalah proses bekerja sama untuk menyalurkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi bersama. Di sebuah organisasi yang saling tergantung, kolaborasi menjadi kunci pemikiran kreatif. Kolaborasi itu penting untuk mencapai hasil terbaik saat menyelesaikan masalah yang rumit. Kolaborasi pemerintahan atau collaborative governance. Selain diskursus tentang definisi kolaborasi, terdapat istilah lainnya yang juga perlu dijelaskan, yaitu collaborative governance. Irawan 2017 P6 mengungkapkan bahwa collaborative governance sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Kata kunci kolaboratif yang pertama, kesediaan bekerja sama, yang kedua, sinergi untuk hasil yang lebih baik. Kata kunci yang pertama, kesediaan bekerja sama. PNS harus saling berinteraksi, berkolaborasi, atau bekerja sama dan bersinergi dalam melaksanakan tugas sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan maksimal menuju pelayanan prima. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kinerja, kompetensi, serta akuntabilitas kerja ASN di wilayah kerja masing-masing. Seluruh ASN memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga mampu meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan tugas tuntas dan berkualitas dalam melayani umat dan masyarakat.
Kata kunci yang kedua, sinergi untuk hasil yang lebih baik. Sinergi berasal dari bahasa Yunani sinergos, yaitu bekerja bersama-sama. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi, yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Saling percaya. Salah satu prinsip sinergi adalah membangun kepercayaan dalam organisasi. Kondisi saling mempercayai harus dibangun walaupun memerlukan waktu. Ini penting karena kepercayaan, trust yang bijak dan cerdas adalah hal yang dapat mengubah sesuatu atau mewujudkan dinamika menuju perubahan yang diharapkan. Contoh kasus sinergi antar sesama birokrasi instansi negara. Sinergi penegakan hukum PNS terlibat tipikor, disiapkan sanksi untuk PPK dan PYB yang bandel. PPK yang dimaksud di sini yaitu pejabat pembina kepegawaian, PYB pejabat yang berwenang. Seperti berita Jakarta, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB, dan Badan Kepegawaian Negara BKN sepakat untuk memastikan penegakan hukum bagi pegawai negeri sipil tersangkut tindak pidana korupsi atau tipikor. Kesepakatan itu diikat dalam surat keputusan bersama atau SKB yang ditandatangani Mendagri Cahyokumolo. Menteri PNRB Safrudin dan Kepala BKN Bima Haryawibisana di sela-sela rakor Kemendagri di Jakarta, Kamis tanggal 3 bulan September. Ini adalah salah satu contoh 3 kementerian yang saling bersinergi, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Aparatur Negara, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Lalu, pedoman perilaku. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah, yang pertama, kepercayaan. Yang kedua, pembagian kekuasaan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan. Yang keempat, strategi manajemen dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif antara entitas publik. Faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah. Yang pertama, ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Yang kedua, dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Whole of Government atau WOG, konkretisasi kolaborasi pemerintahan. Mengenal Whole of Government atau WOG, sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan. WOG dinyatakan dalam laporan APSC sebagai the Not Public Service Agencies working across portfolio boundaries to achieve a shared goal and an integrated government response to particular issue. Approach can be formal and informal. They can focus on policy development, program management, and service delivery. Aspek normatif kolaborasi pemerintahan. Menurut pasal 34 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan diatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kewenangan lintas badan dan atau pejabat pemerintahan dilaksanakan melalui kerjasama antar badan dan atau pejabat pemerintahan yang terlibat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur juga mengenai bantuan kedinasan, yaitu kerjasama antara badan dan atau pejabat pemerintahan guna kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan di suatu instansi pemerintahan yang membutuhkan. Mengapa WOG? Yang pertama, adanya faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua, faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sekolah dalam pembangunan. Yang ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Manfaat WOG yang pertama, efisiensi, sharing, informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, koherensi kebijakan. Lalu biaya. Lalu kekurangannya antara lain biayanya, pemborosan, duplikasi pekerjaan, inkonsistensi kebijakan, dan waktu penyelesaian layanan tertentu. Keuntungan WOG, outcome fokus, berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai sektoral secara masing-masing. Yang kedua, boundary spanning, yaitu implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi, tetapi lintas instansi. Enabling, WOG membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks. Yang keempat, strengthening prevention, WOG mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. Bentuk WOG yaitu Integrating Service Delivery atau ISD, yaitu ini artinya proses penyatuan pemberian layanan kepada publik. Yang kedua, koordinasi dan kolaborasi. Ini adalah pemerintah horizontal yang berkoordinasi atau berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, integrating and rebalancing governance. Kontrol politik dan otonomi administrasi seperti di Inggris. Yang keempat, culture change, yaitu konsep-konsep social glue atau perekat budaya organisasi. Praktek WOG yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga, mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah yang ideal untuk sebuah koordinasi. Dengan jumlah lembaga yang rasional, maka koordinasi dapat dilakukan lebih mudah. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian adalah salah satu cara melakukan WOG. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal, yang sidatnya tidak permanen. Yang keempat, koalisi sosial. Koalisi sosial ini merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga, tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Sekian, inilah hasil presentasi saya dengan judul kolaborasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.